konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah ada di Indonesia. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Meski demikian, konstitusi atau undang-undang dasar baru ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 setelah dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai lembaga tertinggi negara saat itu, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar tahun 1945 UUD 1945. Berikut adalah perkembangan konstitusi ketatanegaraan yang pernah berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode pertama berlaku tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian undang-undang yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS, ya, berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Kemudian yang ketiga, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959. Selanjutnya yang keempat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode yang kedua, ya, sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 periode kedua ini berlaku pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999. Selanjutnya yang kelima, Indonesia menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara amandemen, ya. Jadi Indonesia menggunakan UUD 1945 amandemen yang berlaku mulai tanggal 21 Oktober tahun 1999 sampai saat ini. Ya, jadi kita saat ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, ya. Kita masuki Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode yang pertama, berlaku mulai tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Tahun 1945, dalam Perang Dunia yang kedua melawan Sekutu, Jepang yang saat itu menjajah Indonesia mulai mengalami kekalahan, ya.
maka Jepang diwakili oleh Perdana Menteri Koiso memberi janji kemerdekaan dengan harapan bangsa Indonesia mau membantunya. Untuk melaksanakan persiapan kemerdekaan pada tanggal 29 April tahun 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya, atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945, anggota BPUPKI dilantik dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diangkat sebagai ketua. Guna persiapan mendirikan negara, BPUPKI melaksanakan 2 kali persidangan, yaitu sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara. Tanggal 1 Juni tahun 1945 menghasilkan kesepakatan bahwa nama dasar negara Indonesia Merdeka adalah Pancasila. Walaupun isi rumusannya saat itu belum mendapat kesepakatan. Untuk menindaklanjuti hasil sidang tersebut, dibentuklah Panitia 9 ya, pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan nantinya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang hukum dasar atau konstitusi negara. Sidang berhasil merumuskan rancangan hukum dasar yang terdiri dari rancangan pembukaan dan batang tubuh. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom sekutu. Akibat pemboman itu, Jepang akhirnya menyerah pada sekutu. Kesepakatan itu dipergunakan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, jadi sejak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dengan demikian, secara de facto negara Indonesia telah berdiri. Namun Indonesia yang baru berdiri belum memiliki alat kelengkapan negara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 terbentuklah pemerintahan negara RI secara de jure atau secara yuridis konstitusional. Saat itu PPKI yang keanggotaannya telah disempurnakan dalam sidangnya menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya memuat dasar negara Pancasila. Dengan demikian, terbentuklah kelengkapan negara Indonesia. Selain itu, dipilihlah Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Konstitusi yang berlaku pada awal berdirinya negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 yang terdiri 3 bagian, yaitu 1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Alinea keempat memuat Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dalam 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Berikut ini adalah ketujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau red state. 2. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak absolutisme, berdasar kekuasaan belaka. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Atas dasar Konstitusi UUD 1945, bentuk negara dan pemerintahan Indonesia ditegaskan sebagai berikut. 1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, artinya hanya ada satu kedaulatan dalam negara yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, artinya kepala negara dipilih untuk masa jabatan tertentu. Dalam hal ini, masa jabatan presiden ditetapkan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Yang ketiga, sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial artinya para menteri bertanggung jawab kepada presiden. 4. Lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 saat itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Presiden beserta kabinetnya. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung DPA, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Mahkamah Agung MA. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945
pada masa itu belum sesuai dengan rumusan yang dikehendaki di dalamnya. Hal ini dimaklumi karena memang saat itu negara baru berdiri dan masih dalam proses penataan. Di samping itu, bangsa Indonesia masih menghadapi gangguan dari luar berupa agresi Belanda dan Inggris yang masih ingin menguasai negara Indonesia. Selain itu, terdapat pula gangguan berupa pemberontakan dari dalam negeri. Ya, itulah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya kita memasuki Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ya. Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat berlaku mulai pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun merasa tidak rela dengan kemerdekaan negara Indonesia. Mereka masih berambisi untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Pada tahun 1947 dan tahun 1948, Belanda menyerang Indonesia dalam tujuan untuk menguasai kembali Indonesia. Serangan itu dikenal dengan nama agresi Belanda pertama dan kedua. Pertempuran pun berkobar kembali. Selain serangan fisik, Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 diadakan perundingan antara pemerintah Belanda dengan Indonesia. Perundingan yang dikenal dengan nama KMB, Konferensi Meja Bundar, dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Delegasi Indonesia dalam KMB dipimpin oleh Muhammad Hatta. Salah satu butir penting isi KMB adalah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia dengan bentuk negara yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat adalah UUD RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan berlakunya Konstitusi RIS, maka Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku di seluruh wilayah Indonesia tinggal berlaku di negara Republik Indonesia yang masuk bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS ditetapkan dengan keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950. Konstitusi RIS diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1950 nomor 3 pada tanggal 6 Februari tahun 1950 dan berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949. Sistematika Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS terdiri dari sebagai berikut. 1. Mukadimah
atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila dasar negara. Yang kedua, batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 197 pasal, yang terdiri dari bab 1 Negara Republik Indonesia Serikat, bab yang kedua Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian, bab ketiga daerah-daerah Swapraja, bab yang keempat pemerintahan, bab 5 konstituante, bab ke-6 perubahan, ketentuan, peralihan, dan penutup. Ditambah lampiran tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat. Dalam pasal 186 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditegaskan bahwa konstitusi RIS bersifat sementara. Untuk menyusun konstitusi baru ditugaskan pada konstituante, ya, sidang pembuat konstitusi. Keanggotaan konstituante dilakukan dengan memperbesar jumlah anggota DPR dan Senat dengan mengangkat anggota luar biasa sejumlah anggota biasa dari DPR dan Senat terdahulu. Menurut konstitusi RIS, pokok-pokok sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk negara federasi. Negara federasi atau serikat adalah negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusannya dalam negerinya. Sedangkan kedaulatan keluar tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kedaulatan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan Senat. Yang ketiga, pemerintah adalah presiden dan para menteri. 4. Presiden adalah kepala negara. 5. Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan pemerintah daerah-daerah bagian. Dalam memilih presiden, orang-orang yang dikuasakan pemerintah daerah berusaha mencapai kata sepakat. Yang keenam, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, sistem kabinet parlementer, yaitu menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah kepada DPR. Menteri-menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. 8. RIS menganut lembaga perwakilan bikameral atau 2 kamar yang terdiri dari Senat dan DPR. Senat merupakan wakil dari daerah atau negara bagian dan setiap daerah memiliki 2 wakil. DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia, terdiri dari 150 anggota termasuk wakil dari golongan-golongan seperti golongan Tionghoa, Eropa, dan Arab. Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab memiliki wakil minimal 9, 6, dan 3. 9. Alat kelengkapan atau lembaga negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari presiden, menteri-menteri, Senat, DPR,
Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Dengan berlakunya UUD RIS, sebenarnya telah terjadi perubahan yang mendasar dalam negara Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Bentuk negara berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federasi. 2. Sistem pemerintahan berubah dari sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. 3. Tidak mengenal jabatan wakil presiden. Menurut bagian yang kedua, Pasal 2 Konstitusi RIS, negara Indonesia Serikat saat itu terdiri dari 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang tegak sendiri, ya, atau otonom. Negara bagian Republik Indonesia Serikat meliputi negara RI, Republik Indonesia, NIT, negara Indonesia Timur, negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Sedangkan satuan kenegaraan yang tegak sendiri atau otonom terdiri dari Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Jadi, pada saat itu Republik Indonesia adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dengan UUD Republik Indonesia Serikat, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, penyelenggaraan negara dipisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri, yang bersama-sama para menteri menjalankan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kepada DPR dan Senat. Sedangkan presiden berfungsi sebagai kepala negara. Dampak yang paling menonjol pada saat negara berbentuk serikat waktu itu adalah ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Pemerintahan menjadi lemah sehingga muncul berbagai gerakan separatisme atau pemberontakan. Memang negara Republik Indonesia Serikat merupakan bentukan Belanda agar Indonesia mudah dipecah belah. Selanjutnya yang ketiga, ya, kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950 berlaku tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyadarkan pada bangsa Indonesia ternyata bentuk negara serikat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, negara serikat bertentangan dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 8 Maret tahun 1950, pemerintah RIS bersama DPR dan Senat menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 tentang cara perubahan susunan kenegaraan wilayah Republik Indonesia Serikat. Sebagai kelanjutannya, dibuat kesepakatan
untuk kembali kepada NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani kesepahaman antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat yang waktu itu tinggal 3 negara bagian untuk bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, dibentuk panitia bersama perancang UUDS Negara Kesatuan. Hasil kerja panitia ini pada tanggal 30 Juni tahun 1950 diserahkan kepada pemerintah RIS dan pemerintah RI. Rancangan itu diterima sebagai UUDS 1950 yang berasal dari RIS dengan mengalami beberapa perubahan. Naskah UUDS 1950 disahkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1950. UUDS dinyatakan berlaku sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950. Tata urutan poin-poin berikut merupakan sistematika dan isi pokok UUDS 1950. 1. Mukadimah atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila dasar negara. Yang kedua, batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Bab 1, Negara Republik Indonesia. Bab kedua, alat-alat perlengkapan negara. Bab ketiga, tugas alat-alat perlengkapan negara. Bab 4, pemerintahan dan daerah-daerah suap raja. Bab 5, konstituante. Bab 6, perubahan, ketentuan peralihan dan penutup. Menurut UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pokok-pokok sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang hanya ada satu kedaulatan dalam negara, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar, dipegang oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden adalah kepala negara. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet dan Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri. Keempat, Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. 5. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. 6. Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pasal 84 UUDS 1950. Yang ketujuh, sistem kabinet parlementer, yaitu menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri-menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. 8. DPR dipilih melalui suatu pemilu dengan masa jabatan 4 tahun. DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dengan perhitungan 300.000 penduduk satu wakil. 9. DPR RI dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya. 10. Alat-alat kelengkapan atau lembaga negara terdiri dari presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. 11. Konstituante atau sidang pembuat UUD bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI sebagai pengganti UUDS Undang-Undang Dasar sementara pasal 132. Ketentuan keanggotaan konstituante dipilih melalui pemilu. Golongan-golongan kecil seperti Tionghoa, Eropa, dan Arab memiliki wakil minimal 9, 6, dan 3. Bila dari pemilu tidak terpenuhi wakil minimal tersebut, pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan dari golongan minoritas tersebut. Dengan berlakunya UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Perubahan itu sebagai berikut. 1. Bentuk negara berubah dari federal atau serikat kembali ke negara kesatuan. 2. Sistem kabinet parlementer. 3. Presiden dapat membubarkan DPR. Masa berlakunya UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dikenal masa demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi yang mengagungkan kebebasan mutlak individu atau kelompok, termasuk kebebasan berpolitik. Dalam proses penyusunan kabinet, Presiden selaku kepala negara menunjuk tim penyusun kabinet yang biasanya orang-orang dari partai besar di DPR. Otomatis penyusunan kabinet akan menjadi tarik ulur dari partai-partai sehingga kabinet akan diwarnai kepentingan partai. Setelah kabinet terbentuk baru, Presiden menetapkannya dan mengangkat salah satu sebagai Perdana Menteri. Menteri-menteri itu baik secara bersama-sama maupun sendiri bertanggung jawab atas pemerintahan. Bila suatu kabinet gagal melaksanakan program pemerintahan atau tidak mendapat dukungan parlemen atau DPR, maka kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen atau dibubarkan dan kemudian dibentuk kabinet baru. Jadi, jatuh bangunannya kabinet ditentukan oleh parlemen. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak stabil. Setiap kabinet yang dipimpin Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan hanya bertahan dalam waktu yang singkat, ya. Rata-rata kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, saat itu kabinetnya dikatakan kabinet jatuh bangun. Kabinet yang dibentuk diberi nama sesuai nama Perdana Menterinya. Inilah kabinet yang pernah berkuasa pada masa liberal. 1. Kabinet Natsir. 2.
Kabinet Sukitman. 3. Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali I Ali Sastro Amidjoyo. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. 6. Kabinet Ali yang kedua, ya, Ali Sastro Amidjoyo. Yang ketujuh, Kabinet Juanda atau Kabinet Kerja. Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilu yang pertama. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dengan menganut sistem multipartai. Pemilu itu dilaksanakan 2 kali. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pemilu tahap yang kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Konstituante bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar Negara sebagai pengganti UUDS 1950. Setelah konstituante terbentuk, ternyata lembaga itu tidak dapat menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti sejak terbentuk hingga awal tahun 1959, setiap persidangan konstituante sulit membuahkan kesepakatan. Hal ini terjadi karena begitu menonjolnya kepentingan politik yang dikedepankan para peserta sidang. Mencermati kondisi yang semakin tidak terkendali, pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden Soekarno menyampaikan anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran itu tidak mendapat keputusan dari konstituante sebagaimana diatur dalam UUDS. Sebagian besar anggota konstituante justru menyatakan pendiriannya untuk tidak menghadiri sidang. Kondisi negara semakin tidak menentu. Hal ini jelas membahayakan keselamatan serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Presiden Soekarno kemudian menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Bila negara dalam keadaan bahaya, maka Presiden berwenang mengambil langkah-langkah guna penyelamatan bangsa dan negara. Maka pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman atau dekret yang salah satu isinya menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita memasuki Undang-Undang Dasar yang keempat, ya, konstitusi yang keempat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 periode yang kedua, ya. Jadi kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan isi dekret presiden. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999. Dengan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali
untuk seluruh negara Indonesia. Ini berarti penyelenggaraan negara Indonesia berdasar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Berikut prinsip-prinsip itu adalah: 1. Indonesia adalah negara kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem kabinet presidensial. Yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasar kekuasaan belaka. Pelaksanaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini dibagi atas 2 masa, yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai tanggal 11 Maret tahun 1966, yaitu masa Orde Lama, dan tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Oktober tahun 1999. Kedua masa itu sama-sama menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan naskah yang sama. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan pada masa Orde Lama memberi peluang berkembangnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Padahal ideologi komunisme sebenarnya bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Lama mendorong lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru bersemangat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan semangat itu, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara, kegiatan hidup bermasyarakat dan berbangsa diupayakan sesuai dengan tata aturan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru pernah terwujud kestabilan pemerintahan, ya. Hal ini terbukti terselenggaranya pemilu secara teratur, terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu dengan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Harus diakui, Orde Baru telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sangat lama, yaitu 32 tahun lamanya, telah membentuk sistem pemerintahan yang mayoritas dikuasai oleh satu partai. Hal ini menimbulkan kelemahan sosial atau pengawasan masyarakat. Pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu memiliki beberapa ciri, ya. Berikut ini adalah ciri-ciri pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya mengatur landasan pokok ditafsirkan sesuai keinginan yang menguntungkan penguasa dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberi porsi yang sangat kuat pada pemerintah. Dengan demikian, wewenang DPR menjadi sangat lemah sehingga menimbulkan penyakralan terhadap
UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah atau paling tidak dipersulit perubahannya agar tetap melanggengkan kekuasaan. Tata cara perubahan UUD 1945 yang diatur pasal 37 UUD 1945 sendiri telah ditutup dengan aturan-aturan untuk tidak mengubah UUD 1945, yaitu pasal 115 Tab MPR nomor 1 MPR garing 1983, nomor 4 garing MPR tahun 1983, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. Ketiganya mengatur masalah referendum. Dalam aturan itu dinyatakan bahwa MPR tidak akan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, namun akan melaksanakan secara murni dan konsekuen. Bila terpaksa akan mengubah UUD 1945, maka MPR harus minta persetujuan seluruh rakyat melalui referendum. Aturan ini tidak sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang demikian berdampak pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan saat itu. Berikut ini beberapa dampak yang terjadi akibat pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. 1. Terjadinya pemusatan kekuasaan sehingga menjurus pada pemerintahan yang absolut dan otoriter. 2. Pengawasan terhadap pemerintahan sangat lemah. Hal ini terjadi karena susunan dan mekanisme penyusunan MPR dan DPR yang hampir seluruhnya pendukung pemerintah, sehingga hampir seluruh menyetujui kehendak pemerintah. Yang ketiga, munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai aspek kehidupan sehingga sangat merugikan rakyat. Selanjutnya kita memasuki konstitusi yang kelima di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 secara amandemen ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober tahun 1999 hingga saat ini. Keterpurukan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 telah mendorong munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi adalah suatu gerakan menuju penataan kembali ketatanegaraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Salah satu perkembangan ketatanegaraan yang sangat mendasar adalah Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini disadari karena Undang-Undang Dasar 1945 dianggap terlalu memberi porsi kekuasaan yang sangat kuat pada eksekutif, sementara legislatif kurang diberi peran yang sejajar dengan eksekutif. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 sangat membuka peluang untuk ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru
yang telah membawa penindasan dan ketidakstabilan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa hal berikut. 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Batang tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Namun, sebagian besar isi pasal-pasalnya telah mengalami perubahan dan penambahan. Berikut pokok-pokok bentuk negara dan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 Amandemen adalah: 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan federal. 2. Negara pemerintahan republik. Kepala negara dipilih untuk masa tertentu. Kepala negaranya adalah presiden. 3. Sistem kabinet presidensial, artinya para menteri bertanggung jawab kepada presiden. 4. Indonesia adalah negara hukum atau red state atau rule of law. 5. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara amandemen, dengan berbagai aturan pelaksanaannya, telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia menuju perbaikan sistem pemerintahan. Berikut ini perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan amandemen UUD 1945. 1. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Masa jabatan presiden diatur tegas, yaitu maksimal dapat dipilih untuk 2 kali masa jabatan. 3. Sistem pemerintahan daerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah. 4. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non-pemerintahan yang netral dan mandiri. Ya, demikianlah 5 konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah ada di Indonesia. Ya, jadi kelima konstitusi atau undang-undang dasar itu yang pernah ada di Indonesia yaitu: 1. Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama yang berlaku tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Yang ketiga, UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode kedua ya, berlaku tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 secara amandemen berlaku
tanggal 21 Oktober tahun 1999 hingga saat ini. Ya, demikianlah konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah ada di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.